Kepada yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Deddy Mulyadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada Bapak Gubernur. Mohon luangkan waktu sejenak Pak untuk mendengar keluh kesah dan sedikit merasakan penderitaan yang selama ini kami alami. Melalui surat ini, kami warga Desa Retawetan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat ingin menyampaikan pengaduan sekaligus permohonan terkait penanganan banjir rob yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan belum menemukan solusi permanen. Desa Retawetan bukan sekadar kumpulan rumah dan jalan kecil, melainkan tempat tinggal lebih dari 12.000 jiwa yang setiap hari menggantungkan hidup pada tanah warisan leluhur. Retawetan adalah tanah sejarah yang memiliki nilai penting bagi bangsa. Dari 3 titik pendaratan tentara Jepang melalui pesisir Pulau Jawa, yaitu Kragan di Jawa Tengah, Teluk Banten, dan Retawetan, pada 1 Maret 1942 wilayah kami menjadi salah satunya. Namun, di balik jejak sejarah itu, hingga kini kami masih menanggung penderitaan panjang akibat banjir rob yang tidak kunjung teratasi. Setiap kali air pasang datang, dinding rumah berubah menjadi bendungan rapuh, dan lantai rumah seakan laut kecil yang dapat kami saksikan secara nyata. Dari sekitar 3.700 rumah, hampir 100% semuanya terendam, tak peduli siang atau malam, musim hujan atau kemarau. Di ufuk timur pesisir Jawa Barat yang dikenal istimewa, anak-anak kami terbiasa tidur dengan suhu lembab. Di negeri yang sedang mempersiapkan diri menyambut Indonesia Emas, generasi kami tumbuh dalam ancaman paru-paru basah. Orang tua selalu membenamkan doa dalam genangan. Sementara ibu-ibu hanya bisa menangis dalam diam tatkala dapurnya berubah menjadi kolam. Air rob itu tak datang dengan permisi. Ia merayap dari pinggir sungai-sungai yang mengelilingi kampung, meluap, menguasai jalan, sekolahan, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, namun penderitaan ini tak kunjung usai. Banjir rob bukan hanya merendam pemukiman dan bangunan, melainkan juga merampas harapan, kesehatan terganggu, anak-anak sulit belajar, perekonomian lumpuh, dan semangat warga terkikis oleh pasrah yang dipaksa. Namun, di tengah semua derita itu, ada satu suara yang terus menggema di hati warga, harapan akan tanggul isolasi sepanjang 6,5 km. Sebuah tanggul yang akan menjadi garis pelindung. Memutus penderitaan yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi kami, tanggul bukan hanya beton dan tanah yang ditinggikan, tanggul adalah garis batas antara penderitaan dan kehidupan yang lebih layak. Puluhan tahun kami menunggu, memohon, dan berjuang. Puluhan tahun pula kami bertanya, apakah suara dari pesisir ini akan sampai ke telinga para pemimpin negeri? Bagi warga Retawetan, setiap tetes air rob yang merendam lantai rumah adalah tetes air mata yang menuntut keadilan dan perhatian. Sudah kesekian kali, keluhan serta harapan warga tak lelah untuk disampaikan melalui berbagai macam cara, kegiatan unjuk rasa, termasuk dalam rapat dengar pendapat bersama para anggota Dewan dan Bupati Indramayu. Hanya saja dari senderan beton permanen sepanjang 6,5 km yang diharapkan, pemerintah Kabupaten Indramayu hanya menyanggupi pembuatan tanggul manual dengan ekskavator sepanjang 1 km di bagian timur Retawetan yang akan dikerjakan pada awal bulan Oktober 2025. Pada tanggal 3 Agustus 2025, melalui kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi, kami menyaksikan para pemimpin berdiskusi tentang program pembangunan yang turut membahas kondisi desa kami. Di tengah kesempatan berharga tersebut, kami merasa harapan itu seolah tergelincir. Bapak Bupati Indramayu, Luki Hakim, alih-alih menyuarakan aspirasi rakyatnya untuk membangun tanggul, justru mengusulkan pembangunan 900 unit rumah sebagai solusi banjir rob. Hal tersebut merupakan kekeliruan mendasar. Masalahnya bukanlah pada rumah-rumah yang ditempati, melainkan pada air yang terus meluap tanpa kendali. Pembangunan rumah baru hanyalah tambal sulam, sementara air tetap datang, merendam apa saja yang berdiri di atas tanah kami. Rumah bisa saja dibangun, tapi tanpa tanggul, warga tetap akan berenang dalam kepedihan yang sama. Warga Retawetan merasa kecewa, karena ini menyangkut keberlangsungan hidup kami di masa mendatang. Kami seakan kehilangan suara dalam forum penting itu. Aspirasi kami seolah dipotong, digantikan usulan yang tak menyentuh akar masalah. Yang kami butuhkan bukan sekadar tempat tinggal baru, tapi jaminan agar tanah leluhur kami tak lagi ditenggelamkan rob. Perihal solusi banjir rob, membangun senderan beton permanen memiliki dampak dan manfaat yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan membangun 900 unit rumah dengan kisaran anggaran 90 miliar rupiah. Mengganti senderan beton 6,5 km, dengan 900 unit rumah hanya akan menunda derita.
Melalui keluh kesah yang kami sampaikan dalam surat ini, kami harap tak lagi ada salah pemahaman. Kami menegaskan bahwa warga RT Wetan tidak menolak bantuan pembangunan rumah. Kami pun menyadari banyak bangunan yang rusak akibat rob dan membutuhkan perbaikan. Akan tetapi, jika pembangunan rumah tersebut dianggap sebagai solusi banjir rob, maka itu adalah kekeliruan. Kesalahan itu bukan sekadar keliru secara teknis, tetapi juga keliru dalam memahami jeritan rakyatnya sendiri. Karena dalam setiap genangan rob, tersimpan pesan yang jelas, pemukiman kami terendam, buatkan kami tanggul sungai. Bukti nyata dari tanggul penahan banjir rob yang ada di tetangga desa kami, Parean Ilir, ratusan hektar lahan sawah dan tambak yang dahulu terlihat seperti danau raksasa, kini tak lagi terendam banjir. Di sana ada contoh bahwa, sebuah masalah hanya bisa selesai dengan solusi yang tepat. Berdasarkan hasil musyawarah dan serapan aspirasi warga, kami sangat berharap adanya pembangunan tanggul sungai sepanjang kurang lebih 6,5 km sebagai tanggul isolasi penahan banjir rob. Tanggul ini diharapkan menjadi solusi permanen agar masyarakat dapat hidup lebih aman, sehat, dan sejahtera. Semoga Bapak Gubernur berkenan mengordinasikan pembangunan tanggul sungai yang dimaksud dengan melibatkan beberapa instansi dan lembaga terkait. Mohon maaf atas kesalahan dan keterbatasan dalam menyampaikan, Pak. Kami hanya menginginkan kehidupan yang lebih baik. Demikian surat pengaduan dan permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar segera ada langkah nyata dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RT Wetan, 23 September 2025. Hormat kami, Ketua Aliansi Warga RT Wetan Bersatu, Supriyanto. Tembusan. 1. Presiden Republik Indonesia. 2. Ketua DPR Republik Indonesia. 3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Republik Indonesia. 4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. 5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. 6. Kepala BBWS Citarum Provinsi Jawa Barat. 7. Media cetak online. 8. Arsip.